Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan atau membahas tugas penghantar pendidikan dalam bentuk video ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala, memohon dan berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi wabah Covid-19, dan semoga wabah Covid-19 berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Tugas penghantar pendidikan. Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Nama Salman Peurape, NIM 20222111020, Prodi Pendidikan Biologi. Kompetensi tenaga pendidik guru berdasarkan undang-undang. Guru adalah salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila seseorang guru tidak punya sikap profesional, maka murid yang dididik akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini karena guru adalah salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan berkualitas, maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai dengan baik. Sementara itu, standar kompetensi yang tertuang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar kualifikasi akademik serta kompetensi guru, di mana peraturan tersebut menyebut bahwa guru profesional harus memiliki 4 kompetensi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, serta profesional. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Menurut Suparlan 2008-293 bahwa standar kompetensi guru dipilah di dalam 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pengolahan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik. Kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenan dengan karakteristik siswa, dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda, berkenan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di keadaan satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berikut ini kemampuan yang harus dimiliki guru berkenan dengan aspek-aspek pedagogik, yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ruang lingkup kompetensi pedagogik. Rumusan kompetensi pedagogik dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam kompetensi pedagogik yaitu menguasai landasan mengajar, menguasai ilmu mengajar didaktik metodik, mengenal siswa, menguasai teori motivasi, mengenal lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi
contoh dan teladan serta membangkitkan motivasi siswa. Oleh karena itu, guru dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadikan dirinya. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan satu gambaran dari kepribadian orang itu. Asal dilakukan secara sadar dan perbuatan baik, sering dikatakan bahwa seorang itu mempunyai kepribadian baik atau berakhlak mulia. Sebaliknya, bila seseorang melakukan sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, maka dikatakan orang itu tidak mempunyai kepribadian baik atau tidak berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap atau attitude, nilai-nilai atau value, kepribadian atau personality sebagai elemen perilaku atau behavior dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dari pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kompetensi kepribadian, antara lain adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 28 Ayat 3 ialah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Menurut Samani Muklas 2008.6 secara rinci, kompetensi kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut: berakhlak mulia, arif dan bijaksana, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri, mau siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Seseorang yang berstatus sebagai guru ada kalanya tidak selamanya dapat menjaga wibawa dan citra sebagai guru di mata siswa dan masyarakat, sehingga masih ada sebagian guru yang mencemarkan wibawa dan citra guru. Di media massa sering diberitakan tentang oknum-oknum guru yang melakukan satu tindakan asusila, asosial, dan amoral. Perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh guru. Profil guru ideal adalah sosok yang mengabdikan diri berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka. Tidak membatasi tugas dan tanggung jawabnya, tidak sebatas dinding sekolah, boleh berpisah tapi jiwa keduanya tidak dapat dipisahkan atau duit tunggal. Sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, maka kehadiran guru di tengah-tengah masyarakat adalah suatu kenyataan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Posisi kehidupan guru yang demikian. Peran kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berperan menjadikan guru sebagai pembimbing, panutan, contoh teladan bagi siswa. Dengan kompetensi kepribadian yang dimilikinya, maka guru bukan saja sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga sebagai tempat siswa dan masyarakat bercermin. Dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa, serta mendorong atau memberikan motivasi dari belajar. Guru bukan hanya pengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai cermin tempat subjek didik dapat berkaca. Ruang lingkup kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu adalah hal yang bersifat universal, yang artinya harus dimiliki guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu atau pribadi yang menunjang terhadap keberhasilan tugas guru yang diembannya. Kompetensi kepribadian guru menurut Sanusi 1991 mencakup hal-hal sebagai berikut: penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh seorang guru, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.
Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat, saling menerima dalam perbedaan pendapat, dan menyepakatinya untuk mencapai tujuan bersama. Maka dituntut seorang guru untuk bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari hal-hal yang berada di luar. Menjadi guru yang baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menuntut kesabaran dalam menggapainya. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi atau kemampuan kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru. Berkenan dengan aspek kompetensi profesional adalah dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain: terampil berkomunikasi, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya atau lingkungan. Ruang lingkup kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal, sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Menurut The Jump and Story 2007, kompetensi sosial adalah sebagai berikut: terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, memahami dunia sekitarnya atau lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial sebagai satu pengertian yang mengacu kepada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk umum proses sosial adalah interaksi sosial.
Suatu interaksi sosial tidak mungkin berlangsung tanpa terjadinya kontak sosial atau social contact dan komunikasi. Berbicara itu bisa secara langsung, bisa melalui telepon, surat radio, dan sebagainya. Dalam arsitektur di Indonesia, Irawan Mariono dan L. Edison Silahi 1985 disebutkan bahwa ada 4 bentuk interaksi sosial, antara lain adalah kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, pertentangan, dan akomodasi. Fungsi kompetensi sosial. Masyarakat dalam proses pembangunan sekarang ini menganggap bahwa guru sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, keterampilan yang cukup luas yang mau ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Guru diharapkan menjadi pelopor di dalam pelaksanaan pembangunan. Guru perlu menyadari posisinya di tengah-tengah masyarakat berperan sangat penting, yakni sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan, perintis dan pelopor pendidikan, peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan dan pengabdian. Tujuan dan manfaat standar kompetensi guru. Tujuan adanya standar kompetensi guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Standar kompetensi guru ini adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan, bahan ajar, dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.